single, abis itu belum punya anak, oh my god, nanti ibunya stres ngelihat dikenalin misalnya, Mam kenalin sama Desi Ratnasari, hah janda 2 kali, udah umur sekian. Jadi alhamdulillah sih Allah mudahkan, pusing pasti, karena ini kan dunia baru, politik, fitnah ataupun gosip-gosip itu ada. Jadi semua keputusan saya putuskan secara terbuka, tidak ada yang setengah kamar. Visi utama saya adalah kekuatan, kekuasaan yang saya punya, kemampuan yang saya punya, insya Allah harus memberikan dampak buat orang dan bermanfaat buat orang, itu yang utama. Berapa honor yang tertinggi ya? Itu iklan tadi yang saya sebutkan karena itu yang terlama. Jadi dari awal gradual ada kenaikan, alhamdulillah sih. Buktinya saya bisa beli rumah. Ketika kita bertemu dengan laki-laki yang sudah pede dan selesai dengan dirinya, baru bisa jalan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Nah guys, aku nih baru aja selesai olahraga. Tuh lihat tuh, nih tempat aku olahraga. Karena hari Minggu ya guys, mesti rajin olahraga. Nah, selain aku olahraga, aku juga pengen kasih tahu kalian rahasia awet muda aku. Nah, kenapa? Karena aku udah hampir 50 tahun ya guys. Secara ini muka harus tetap dirawat. Nah, pengen tahu kan rahasia aku dalam merawat kelembutan wajah dan kelembapan wajah aku? Nah, ini dia nih guys, aku mau kasih tahu kalian. Karena sudah beberapa bulan ini aku rajin banget pakai yang namanya Scarlett Whitening. Nah, ini ada serum seriesnya ya. Jadi ada 3 varian. Ada yang acne, ada yang glowtening serum, ada juga yang brightly ever after serum. Nah guys, secara aku jarang jerawatan ya. Jadi aku suka banget pakai yang 2 ini, 2 varian ini. Dan yang jelas guys, semua produk-produk dari Scarlett Whitening ini pasti aman. Kenapa? Karena sudah registered di BPOM Republik Indonesia. Dan yang pasti non-tested on animals. Dan yang paling penting harganya cuma 75.000 per produk. Wow, terjangkau banget ya. Dan yang pasti aku tahu ini non merkuri. Wah, ini penting banget ya buat kalian supaya pengen cantik tapi aman. Nah, pasti penasaran kan? Karena habis ini guys, aku mau syuting vlog. Jadi kemana-mana aku selalu bawa nih tuh produk dari Scarlett. Jadi ikutin terus ya. Pokoknya di Vena Melinda Channel aku akan bercerita tentang bagaimana cara merawat wajah kita supaya awet muda dan glowing selalu. Oke, jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Nah guys, sesuai dengan janji aku tadi, aku mau kasih tahu kalian gimana caranya merawat wajah kita dengan produk-produk dari Scarlett Whitening. Nah, di sebelah aku nih tuh sudah ada, sebenarnya ada 3 varian guys. Ada yang acne, ada yang brightly ever after serum, dan juga ada glowtening serum. Tapi karena aku tuh jarang banget jerawatan, jadi aku hanya pakai 2 varian aja, yaitu brightly ever after serum dan juga glowtening serum. Pengen tahu kan gimana cara pakainya? Gampang banget. Yang paling penting wajah kita udah bersih. Kemudian yang paling penting juga kita harus full series ya. Jadi semua produk dari Scarlett Whitening itu ada banyak. Ada yang serumnya, ada juga untuk day treatmentnya, ada juga untuk night treatmentnya. Nah itu biasanya kita bisa cek sendiri sih di Instagramnya Scarlett Whitening karena lengkap banget. Nih aku coba ya pakai yang satu ini ya. Kita pakai dulu brightly ever after serum. Nah guys, brightly ever after serum ini ternyata mengandung banyak banget manfaat, yaitu lavender water, phyto whitening, niacinamide, dan juga glutathione serta vitamin C. Dan ternyata manfaatnya guys luar biasa, yaitu meningkatkan aktivitas sirkulasi darah dan menghaluskan kulit wajah, membantu mencerahkan kulit wajah, melembabkan dan membantu menyamarkan noda bekas jerawat. Dan yang paling penting nih guys,
meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit wajah. Nah, yang terakhir nih, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit kita. Nah guys, ini aku mau kasih tahu juga, ternyata ini benar-benar bermanfaat banget buat semua jenis kulit, mau yang normal, kering maupun yang kombinasi. Glow Toning Serum ini mengandung banyak sekali manfaat, yaitu tranexamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin, dan licorice extract. Yang ternyata guys, manfaatnya aduh bener-bener aku butuhin banget nih guys, yaitu membantu mencerahkan kulit wajah, membantu membuat kulit kita menjadi lebih glowing, membantu memudahkan bekas-bekas jerawat, dan juga membantu membuat kulit menjadi lebih sehat dan menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah. Nah, yang terakhir nih guys, bisa menenangkan dan memperbaiki skin barrier. Nah guys, ternyata ini juga mengandung banyak banget manfaat ya, khususnya bagi perempuan yang sudah usianya hampir 50 tahun. Dan yang aku seneng guys, kenapa? Karena ternyata ini bisa untuk dipakai semua jenis kulit. Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung aja coba semua face care, khususnya serum dari Scarlett Whitening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Sebelah saya, sahabat lama ya Allah. Dari zaman sinetron, beliau ini deng yang duluan terkenal, Masya Allah. Putri Indonesia. Kebalik, kayaknya kalau yang namanya sinetron tuh Ibu Desi Ratnasari udah membahana dari tahun 90-an. Eka newcomer waktu itu, ya kan? Saat memberi. Iya, saat menerima. That's right. Udah gitu beliau ini ya sibuk banget sampai akhirnya kita udah syuting ganti karena Ibu Vena mesti keliling. Keliling apa gue ya? inget banget waktu itu. Soalnya aku kan Bella Vista juga. Oh iya benar. Kuliah Iya, juga. iya, benar. Putri Indonesia juga. Benar, Jadi benar. gue sampai nggak tidur-tidur. Iya, Tapi benar. yang namanya Desi Ratnasari sampai hari ini membahana DPR RI, coba ketua DPW Masya dari Allah. Partai PAN. Masya Dari PAN ya, Iya, benar. Partai Amanat Nasional Iya. Jawa Barat. Iya. Wow. Ini kita mesti tanya, bagaimana dia menjadi newcomer di dunia politik tapi bisa menjadi pemimpin? Itu susah loh. Gimana Des? Masya Allah, kebetulan aja mah qadarullah. Katanya takdir Allah. Iya. Ya mungkin karena kalau di PAN itu kan perempuannya nggak sebanyak di partai dirimu mungkin kan. Jadi alhamdulillah ketum mempercayakan, ayo sekarang giliran perempuan yang maju gitu. Dan mungkin karena saya juga dari Jawa Barat kan, dari Sukabumi dapil saya gitu. Jadi sok bisa nggak? Bismillah, insya Allah kalau memang diperintahkan. You know kan, sebagai kader, perintah ketum, laksanakan gitu kan. Jadi alhamdulillah sih Allah mudahkan. Pusing pasti, karena ini kan dunia baru, politik gitu. Kalau di DPR mungkin alhamdulillah kan sudah 2 periode, tahulah beradaptasinya. Kalau ini ya mengurus partai secara langsung ya itu Grassroots, struktur. gitu deh ya kan. Jadi keliling Jawa Barat udah jadi makanan sehari-hari. Nggak, tapi kan gini loh, biasanya kalau dalam partai politik itu newcomer, apalagi artis, pastilah ada sedikit underestimate True. atau apa. Betul. Nah, gimana bisa mengovercome itu menjadi suatu bukti dan prestasi? Nah, Nah, kan belajar dari Ibu Vena. jadi gimana Des? Masa ketua DPW itu berat loh, nggak gampang loh. Terus yang paling pertama tentu kita tahu apa ya? Tahu atmosfer komunikasi, tahu gaya kepemimpinan yang ada di partai kita, itu tentu yang paling utama. Yang keduanya konsisten menunjukkan kompetensi dan tanggung jawab kita di pekerjaan sebagai aleg maupun sebagai kader, itu menjadi satu hal catatan penting menurut saya ya. Dan sisanya mah mengalir aja padanya. Saya nggak berambisi, terus terang saya tidak berambisi. Jadi itu mungkin yang membuat saya lebih ringan. Jadi nothing tulus gitu loh. Jadi kalau besok mau diganti, ya silakan, alhamdulillah, berarti saya sudah dinilai harus ada regenerasi yang lain gitu misalnya. Tapi pada saat saya diberikan tugas, semaksimal mungkin saya akan berusaha menunjukkan kemampuan saya bagaimana mengelola partai secara baik, khususnya di Jawa Barat. Memang nggak mudah ya, 27 kabupaten kota, wow. 627 kecamatan. Wow. itu lumayan banget itu ya. Iya, PR banget sih. Cuman alhamdulillah dibantu dengan tim yang cukup
solid ya, teman-teman di Bandung gitu. Asik-asik lah semua, susundaan we gitu jadinya. Bersaudara, terus sekretaris, bendahara, terus kemudian POK juga, semua pengurus harian tuh kita intensif komunikasi, dan saya selalu membangun komunikasi terbuka, pengelolaan anggaran secara transparan. Jadi semua diputuskan berdasarkan pada rapat harian. Betul. Jadinya kan nggak apa ya, wah gimana nih, nggak ada yang tertutup atau rahasia itu kan kecenderungan untuk ada friksi gitu kan, ada fitnah ataupun gosip-gosip itu ada. Jadi semua keputusan saya putuskan secara terbuka, tidak ada yang setengah kamar di rapat harian. Karena biasanya kalau jadi ketua DPW itu rentan ya, rentan terhadap ya fitnah. Karena sekali lagi politik itu hal yang sangat gray area. Betul. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, nah itu juga. Jadi contohnya nih kayak begini nih. Jadi ditaruh di mana aja siap. Nah mentalnya berarti siap. Masya Allah, amin. Des, bedanya apa Des? Kalau jadi pemain sinetron kan kita benar-benar di serve ya. Gitu. Kita bisa menentukan honor, menentukan mau syuting apa enggak. Nah kalau sekarang kan you have to ready 24 hours. True. Ya kan? Gimana caranya kompromi sama Najwa? Alhamdulillahnya mungkin Nasya udah besar. Jadi ada beberapa waktu yang saya bilang weekend gak mungkin nih nak, karena bunda harus keliling di Jawa Barat misalnya. Terus jadi mau nggak mau dia juga yang oke, ya udah Naswa ikut deh kalau gitu. Jadi akhirnya dia ikut ke Bandung, dia stay di Bandung, saya keliling di Jawa Barat gitu. Misalnya Indramayu, Cirebon, Kuningan gitu ya. Balik lagi ke Bandung, ketemu dia dulu gitu. Jadi ya untungnya sih udah besar, jadi dia bisa paham. Kalau dulu kecil ya dibawa-bawa deh ya kemana-mana gitu kan, mau nggak mau gitu kan, kayak dirimu lah gitu kan, kayak Fania Fania 5 tahun ya kayak gitu kan, kayak pindah rumah kan, kayak mau perang di mana gitu. Sekarang sih alhamdulillah dia sudah bisa paham, nggak terlalu cemburu gitu, karena dia juga mungkin udah sibuk dengan tugas-tugas mahasiswa gitu. Jadi sekarang Najwa itu anak satu-satunya udah kuliah guys ya. Entar lagi dilamar. Ayo Masya Allah, nggak? Jangan dulu. Sama tadi dia nanya sama aku juga nggak mau. Kayak kita nggak siap mental ya, punya cucu ya. Kayaknya ya. Dan kita mungkin agak-agak udah tua ya. Jadi Des, aku masih tertarik nih. Jadi ketua DPW itu cara pemilihannya gimana? Kenapa Desi? Kan banyak ya kader-kader lain yang udah lebih lama. Yang artis, apalagi partai artis nasional dulu. Dulu terkenalnya ya karena banyak semua. artis. Kenapa Desi kalau menurut Desi? Apa karena Desi itu cantik, Masya Allah, populer loh kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang ada loh faktor itu, ya nggak sih? Iya ya sih, gitu ya. Loh, iya. Saya pernah gini, sebenarnya yang jadi ketua DPW, notabene latar belakangnya artis itu Mas Eko pertama duluan, karena dia sebagai ketua DPW DKI ya, Partai Amanat Nasional. Lalu kemudian saya juga sempat nanya, kenapa saya? Kan banyak tuh laki, saya bilang udah hebat-hebat gitu kan. Memang pada saat itu pemilihannya memang melalui Muswil ya, melalui Muswil ada 3 kandidat pada saat itu. Lalu kemudian kandidatnya cewek satu-satunya lagi? Yes. Wih, terus? Itu pun terakhir. Jadi kan saya lihat, saya dipanggil sama ketum, coba kamu daftar. Hah? Daftar formatur. Aduh saya enggak deh, saya bilang gitu, lagi kuliah juga gitu kan, lagi ngurusin udah deh nggak usah deh gitu, di RUU psikologi kan belum selesai gitu. Jadi lagi riweh, terus enggak kamu aja katanya gitu. Jarang-jarang PAN menunjukkan ada kesetaraan katanya terhadap perempuan, bahwa perempuan pun kalau memang bisa ya kita kasih kesempatan gitu. Ya udah, saya bilang ya udah terserah ketum lah, namanya juga teh perintah. Nah, kalau udah jadi kader, ada sih beberapa cowok-cowok yang juga akhirnya ya aklamasi lah gitu. Ya udah deh Tum gitu, kalau menurut ketum ini pertimbangannya ini bagus, ya udah kami samina watona gitu katanya. Jadi dengan cowok-cowok itu ya sampai sekarang sih selalu masih berhubungan baik dengan berkomunikasi lah, karena mereka pasti lebih paham duluan tentang Jawa Barat. Jadi mereka juga saya tempatkan sebagai mentor gitu. Kang kumaha ieu Kang ari dulu kumaha mun kieu gitu, dengan pimpinan yang sebelumnya juga gitu. Terus Kang ari di dapil akang gimana gitu. Jadi menurut saya ingin menjadi seorang pemimpin yang meraih semua kekuatan dan menghargai semua kekuatan sebagai sebuah kesuksesan kerja tim gitu.
bukan karena saya gitu. Teamwork tapi, ya. Betul. Jadi kalaupun saya berhasil menjalankan perintah itu ya karena saya didukung oleh saudara-saudara saya yang lain. Tapi keren banget loh ya Desi. Ini cocok loh udah jadi gubernur ya. Masya Allah. Mau nggak Des? Loh kan biasanya kan kalau kita 2 periode banyak tuh tawaran-tawaran. Biasanya ya. Biasanya. Bener. Karena kalau kita rajin turun, rakyat itu udah pokoknya lihat yang siapa yang rajin turun aja. Bener. Iya nggak sih? Bener. Nggak mau. Honestly, Kan saya itu challenge tuh. betul. Kalau ngomongin jujur sih, saya lebih memilih dilamar laki-laki. Bukan deh. Oh bener. Ternyata Desi Ratnasari masih menunggu loh jodohnya. Kok sama gitu? Gitu ya. Alhamdulillah. Yang benar Des, you look so tegar gitu. Tapi Masya ada ya Allah. keinginan itu ya Mas? Ada sih, ada ya. Kita butuh apa ya? Teman kali ya, teman ngobrol, teman berdiskusi gitu. Jadi kalau sekarang sih berdiskusi dari point of view-nya laki-laki, saya cari di adik saya gitu. Kalau adik saya kan betul ada 2 laki-laki. Kalau dari perempuan mah hidup saya perempuannya banyak banget gitu ya. Teman-teman sahabat juga banyakan perempuan gitu. Nah menurut saya kalaupun ada mengalir aja lah, saya juga nggak ambisi. Yang penting kan tugas kita nih 2024 mempertahankan kursi kan, itu yang paling utama, legislasi. Apa kursi legislatif, nanti pas begitu masuk eksekutif kan di tahun yang sama lagi. Saya nggak tahu, Ya kan lihat barengan nanti ya. aja. Jadi lihat nanti aja bagaimana kekuatan partai, itu yang paling penting. Kursi partai di Jawa Barat seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan utama menurut saya. Dan yang terpenting juga bagaimana perintah daripada ketua umum nanti. Kalau memang saya harus maju eksekutif ya harus ikut perintah, menurut saya harus siap sebagai kader. Tapi kalau jadi saya pribadi intinya sih prioritasnya itu tadi. dilamar ya. Ntar dia nyanyi ini lagi, melamarmu by badai ya. Tapi gini loh Des, kalau aku lihat Desi ini kan udah semua pernah dicapai kan. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak pengen lagi balik ke dunia entertainment atau bener-bener gue udah ninggalin dunia entertainment, gue udah cinta banget sama dunia politik. Terus mungkin next stepnya adalah gue pengen lebih daripada ini. Karena biasanya orang kan challenging ya. Ya. Iya kan? Masa nunggu ketua, kalau tiba-tiba ketuanya ganti terus tidak pro kepada perempuan misalkan bisa aja, kan harus ada dong desire dari diri sendiri. Desire saya dalam dunia politik sebetulnya ingin mengukuhkan bahwa dalam dunia politik perempuan juga memiliki kompetensi yang harus diapresiasi oleh siapapun. Tergantung bagaimana diri perempuan sendiri tentunya secara internal dan juga secara eksternal diberikan kesempatan baik dalam internal partai politik maupun dalam internal eksternal ya. Eksternal itu maksudnya kebijakan ataupun pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga didukung oleh ekosistem yang mendukung perempuan juga bisa menunjukkan kompetensinya, itu yang pertama. Jadi yang keduanya menurut saya siapapun pemimpinnya, ketumnya gitu, saya akan siap untuk terus bersuara walaupun dia nggak pro saya gitu misalnya ya. Tapi tetap saya akan menyuarakan suara perempuan, diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya gitu. Karena menurut saya itu yang paling adil. Allah menciptakan kita perempuan dan laki-laki supaya menghasilkan kebijakan juga yang seimbang dari perspektif laki-laki dan perempuan. Menurut saya itu yang paling mendekati kesempurnaan. Sempurna nggak bakal ada lah ya aturan manusia ya. Benar. Terus keinginan saya sesungguhnya menyampaikan kebenaran aja sih. Yang penting pikiran, solusi ataupun aspirasi yang saya sampaikan itu insya Allah bisa berdampak atau bermanfaat bagi masyarakat, itu yang utama. Masalah jabatan mah ngikutin aja, menurut saya jabatan itu bonus dari Allah gitu. Kalau kerjanya benar, yang mengangkat harkat derajat manusia ya Allah gitu menurut saya. Jadi nggak terlalu khawatir dan memang itu bukan ambisi saya gitu. Ambisi utama saya adalah kekuatan, kekuasaan yang saya punya, kemampuan yang saya punya, insya Allah harus memberikan dampak buat orang dan bermanfaat buat orang, itu yang utama. Terus kalau ngomongin soal balik lagi ke dunia entertainment, alhamdulillah sih kemarin kan sebenarnya udah selesai 2 film tuh, cuman karena pandemi nggak bisa kan, Bioskop tutup nggak ini. kan bioskop gitu. Oh film apa? Film satu Buya Hamka, satunya Keluarga Selamat. Kemarin ada masih alhamdulillah suka dapet tawaran, masih. Wow. Kemarin ada 2 tawaran, cuman kebetulan nggak pas dengan jadwal kan, kalau nggak pas reses nggak mau ya. Kan kita udah nggak mungkin ya, kalau reses kan lumayan dong, masih ada waktu beres reses komisi, reses dapil sendiri, baru ada spare waktu, nah baru tuh ngerjain gitu. Nah pas kemarin tuh ada 2 nggak pas gitu, nggak pas dengan jadwal. Saya kan balik lagi harus milih ya, mana utama, apalagi kita udah digaji sama rakyat. Jadi yang itu yang paling utama, tanggung jawab gitu. Nah jadi ada perubahan honor dong berarti. Kan jadi DPR pasti kan orang ngeri juga ya, nawarin kok bayar berapa nih Desi Ratnasari nih. Ada yang nanya soalnya, ntar aku bacain. Ada perbedaan honor Des?
Naik apa malah turun, kan wakil rakyat ya? Oh gitu ya. Wakil rakyat Harus memahami. harus memahami. Kalau honor artis, alhamdulillah patron saya masih sama dengan pekerjaan saya yang terakhir ketika saya tahun 2013 kan saya terakhir ya. Terakhir kerja sebelum saya masuk ke dalam dunia politik, habis itu off kan. Periode pertama saya off sama sekali, tapi periode kedua kemarin saya baru bisa ikut lagi di dunia entertainment. Jadi kalau ngomongin soal honor, alhamdulillah masih dihargai sama dengan terakhir 2013 saya keluar atau berhenti sejenak dari dunia entertainment. Jadi tanya sendiri ya sama produser ya. Bener itu cocok. Kira-kira kalau Desi aja udah tahun 90 membahana, nih sinetronnya puluhan bahkan ratusan ya kayaknya ya. Wah, ini sih lebih produktif kayak kue lapis. Iya, belum filmnya, belum albumnya Tenda Biru. Sampai sekarang suruh nyanyi kali ya? Emang selalu. Iya. Kalau Nyanyi ketemu dong. konstituen nyanyi ujung-ujungnya. Ini kayak kemarin musyawarah cabang, keliling-keliling. Bu Ketua, apaan? Nyanyi. Ya Allah, ini lagi muscap. Saya bilang bukan lagi di panggung. Ayolah Teh Ketua nyanyi. Ini bareng-bareng, ya udahlah nyenengin orang. Tapi kan akhirnya kayaknya dunia politik itu bisa jadi alat kita juga ya untuk bermanfaat bagi orang yang Betul. benar-benar secara signifikan. Ya beda sama artis. Tapi kenapa ya banyak artis kok kayaknya alergi ya sama politik? Gimana kira-kira ini ketua DPW? Kan artis daerah juga banyak dengan Betul. kekuatan masing-masing. Gimana Betul. caranya mengencourage perempuan untuk mencapai keterwakilan perempuan di parlemen 30%? Kan belum juga kan? Sampai sekarang Belum, masih 20%. 18 sampai 19. Iya, Belum antara sampai itu 20 terus ya. kan. Belum goal sampai di atas 20%. Nah, selama di lapangan ke grassroots kan kita tahu apa sih? Kalau menurut saya yang paling ketakutan perempuan, pertama tentu ketika kita bicara soal kegiatan politik, pasti ngomongin soal dana dong, gitu kan. Pasti kita mau ketemu konstituen, ketemu masyarakat untuk sosialisasi, paling tidak harus mengeluarkan biaya bensin misalnya, atau biaya snack. Nah, menurut saya ketika berbicara soal perempuan yang tidak independen secara finansial, tentunya ini menjadi bahan pertimbangan mereka. Mereka harus konsultasi dengan pasangan, mungkin untuk bisa mengakses permodalan tadi dengan aktivitas politiknya, itu juga menjadi pertimbangan mereka lebih memilih untuk ya udahlah laki aja yang punya duitnya laki kok gitu kan. Iya. Itu menurut saya sih itu yang paling utama. Kalau masalah kemampuan, saya yakin perempuan-perempuan sekarang dengan latar belakang pendidikan dan beragam keterampilan, mereka sudah memiliki kemampuan lah. Tinggal bagaimana kemampuan ini juga bisa mendorong kepercayaan diri mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Karena kadang-kadang ada yang percaya diri tapi nggak punya kesempatan, ada yang punya kesempatan tapi nggak percaya diri, ada yang percaya diri punya kesempatan tapi nggak punya modal. Nah, jadi kompleks banget ya. Tapi ngerasa nggak sih masalah kita kan patriarki ya? Maksudnya kan kadang-kadang suami itu ngedrop say kalau istrinya menjadi ibu dewan. Tapi untungnya kan Desi kan emang single mother nih gitu. Nah sekarang ngerasa nggak orang makin jiper kali ya deketin Desi? Alhamdulillah itu sudah terbukti. Itu bener loh. Nah jadi gimana you mencari pasangan kalau semua minder? Lama-lama saya juga kalau dipikirin itu kan satu hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Iya. Orang nggak Di luar percaya diri, kekuasaan. orang nggak percaya diri sama kita ya. Gue mesti gimana dong gitu. Jadi akhirnya sih saran anak saya gini, udah lah Bun, nggak usah dipikirin, kalau when the time is come, it comes. Dia bilang ya sih, saya bilang gitu. Jadi sekarang ya udah fokus saya adalah kerja, ngurusin anak. Ya kalau Allah takdirkan nanti ada ketemu, ikhtiar mah ikhtiar ya. Ada mau yang kenalin lah, tapi terjadi wae itu gara-garanya itu. Halo, sama Desi Ratnasari, aduh enggak deh gitu. Akhirnya nggak jadi. Ya sudah, masa saya mau maksa gitu kan. Iya. Ih, belum kenal juga, saya bilang udah suruh kenalan aja. Iya mau ketemu sama lu juga kagak mau, katanya takut. Oh ya sudah. Tapi maksudnya seantero gedung parlemen itu hampir 2 periode nggak ada yang cocok gitu. Mungkin Kan yang single juga banyak kok. muda. Oh iya. Kita udah tua ya? Udah. Lebih muda daripada kita. Tapi kalau suka kan nggak apa-apa, nggak mau ya? Aku nggak mau, paling Kenapa? muda kayaknya. Kayak ngobrol sama adik sendiri. Astagfirullahaladzim. Aduh maaf ya yang muda-muda, maaf. Loh, namanya jodoh kita nggak boleh milih loh. Tiba-tiba Ya yang bener, muda tapi yang... maksudnya can you imagine muda, terus kemudian misalnya single, Iya. habis itu belum punya anak, oh my god, nanti ibunya stres ngelihat dikenalin misalnya, Mam kenalin sama Desi Ratnasari, hah janda 2 kali, udah umur sekian, udah ini, capek daripada kita sakit hati ngedengerin gitu kan, mendingan Ai sutra lah ngukur diri, Tapi kita ada yang lihat berubah aja. loh sama Desi. Dulu waktu jadi artis dia tuh no comment. Sekarang kok nggak no comment? Kenapa Des? Parle.
wajib parley. berbicara. Iya, parley ya. Jadi kita harus berbicara. Tapi kan bisa aja kan, tetap nggak merubah bahwa privacy. Tapi banyak loh perubahan dari dia. Banyak ya? Lebih terbuka, lebih open gitu. Alhamdulillah. Kenapa, Des? Mungkin karena saya single. Jadi kalau saya cerita, ya itu kan cerita tentang hidup saya sendiri dan cerita tentang anak saya. Tapi kalau kita punya pasangan, kan ada hal-hal yang mungkin pasangan kita nggak merasa nyaman untuk kita ceritain gitu kan. Jadi kalau sekarang karena saya tidak punya beban untuk menjaga perasaan orang, berempati dengan kehidupan orang gitu. Jadi ya, Jadi let's talk ternyata about sendiri me. itu happy ya. Thank you. Iya kan? Tapi Des, kan banyak orang ya yang kepo banget tentang kehidupan Desi ya gitu, sebelumnya gitu. Sebetulnya apa sih yang membuat Desi kayaknya bisa menjadi single mom yang ya makin tahun tuh makin mature, makin tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Biasanya kan orang kalau sendiri apalagi gagal 2 kali yang ada kan kadang-kadang suka yaitu tidak confident, terus kemudian tidak produktif lagi gitu ya. Ini kok membalikan semua animo orang tentang single mom gitu. Prinsip utama yang diajarkan nenek saya adalah kalau kita sedang terpuruk, lebih banyak introspeksi diri dan harus cepat bangkit, gitu. Apalagi di divorce pertama itu kan benar-benar saya ngerasa itu rendah diri, ngerasa bahwa aduh kok gue gagal ya jadi perempuan gitu kan, malu lah gitu. Apalagi pada saat itu saya sedang alhamdulillah terkenal banget gitu kan, tiba-tiba gagal 11 bulan pula gitu kan. Terus udah gitu ya udah nenek saya bilang kalau mau naik cerik cina gitu, tapi bere waktu gitu. Jadi kalau kamu mau nangis silakan nangis, berkabung silakan berkabung, tapi kasih waktu. Habis itu get up gitu. Nah apalagi yang kedua, saya punya anak, lebih harus cepat bangkit lagi karena nenek saya bilang kalau kamu selalu berada di bawah katanya gitu, memikir, sedih katanya gitu. Terus yang mau ngasih makan anak kamu siapa? Yang mau ngedidik anak kamu siapa? Katanya gitu. Kalau kamu nggak kuat terus anak kamu mau muntang tuh mau bergantung kepada siapa gitu. Nah oleh karena itu prinsip-prinsip ajaran nenek saya inilah yang membuat saya kemudian ya dalam keadaan apapun kita harus bisa bangkit gitu dan mengintrospeksi diri kesalahan apa yang saya lakukan ya gitu sehingga ini terjadi gitu. Jadi kesimpulannya ada kesalahan. Banyak. Kirain seorang Desi nggak mau ngakuin kesalahan. Banyak banget. Tetap ya. Banyak. Jadi tetap kita harus tidak boleh menunjuk tapi kita kesini ya, introspeksi. Jadi intinya kalaupun perkawinan yang selanjutnya berarti udah tahu ya. Udah tahu harus seperti apa. Yes. Paling tidak menurut saya poin utama adalah jangan pernah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Tapi mending kita bahagiain diri kita sehingga kalau kita bahagia itu tuh kita dengan mudah bisa membahagiakan semua orang termasuk pasangan kita. Itu yang utama menurut saya dari kehidupan gagal saya 2 kali itu. Terus yang paling utama jangan menuntut orang lain membahagiakan kita karena dia nggak ngerti. Yang paling tahu kita bahagia apa enggak ya diri kita sendiri. Betul. Benar juga ya. Iya, jadi ya udah. Anak aja nggak tahu ya. Yes, jadi ya udah nggak usah ngarepin suami kita, anak kita bisa bahagiain kita. Ya kalau gitu. kita apa bedanya kita single sama nggak single dong? That's why. Itu hanya status dong. Ya, kalau orang terlalu pintar gini guys, jadi ya you tebak-tebak sendiri. Nggak, tapi apa bedanya dong Des? Kalau menurut saya gini, ketika ya balik lagi ya, mesti sekufu gitu, satu pemikiran gitu. Pemikiran dalam tata cara hidup, tata cara berkeyakinan, beragama, atau bahkan dalam berkarir. Sehingga kayak tadi kita bilang lah, kita mungkin pernah dalam satu masa di mana pasangan kita merasa nggak percaya diri karena pamor kita lebih tinggi misalnya. Nah ini juga menjadi ancaman. Nah oleh karena itu laki-laki menurut saya ini, mohon maaf lahir dan batin tidak mengajari, tapi dari pengalaman saya, ketika kita bertemu dengan laki-laki yang sudah pede dan selesai dengan dirinya, baru bisa jalan dengan kita. Kalau enggak, yang ada teh, kamu kemana? Kamu ngapain? Kok kamu nggak ngomong sama saya? Kamu kok kesini? Terus kok kamu nggak bilang kalau kamu mau ganti agenda kerja sama siapa? Oh capek deh tiap hari kayak begitu. Nah oleh karena itu, laki-lakinya harus betul-betul percaya diri dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punyai gitu ya, apapun ya. Fisik, mental, finansial, apapun lah yang dia miliki, marwahnya dia. Jadi kita mau ngapain, mau dengan gaya apa, mau mataharinya ada 7 gitu di muka kita, dia biasa aja, yes, she's my wife gitu kan, cuman gitu doang. Nah, menurut saya penting gitu, kita menemukan laki-laki yang seperti ini ya, Allah lah yang lebih tahu yang terbaik, saya yakin. Gitu. Keren ya guys ya.
Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya paket lengkap ya, tinggal nunggu momentumnya aja dari Allah ya. Amin, amin, amin. Jadi nanti pokoknya masih desire untuk punya teman tua berarti. Yes, ya, that's teman right. tua. Aku Benar. juga pengen. Ya, jadi kita karena anak itu kan pasti punya kehidupan sendiri. Yes, betul. Tapi nih Najwa gimana komitmen dia? Kan dia lihat ibunya dari dia kecil banting tulang, lah istilahnya. Maksudnya ya pokoknya fight lah untuk Najwa. Betul. Apa yang selalu dia memberikan, apakah dia bilang mama pokoknya kalaupun mama nanti akan sendiri, Najwa akan terus sama mama atau gimana? Iya, itu dia bilang itu. Oh, iya. Jadi saya pernah bilang, waduh Nash, nanti besok-besok kalau Najwa punya kehidupan, you have your own family, terus Bunda, ya berarti Bunda sendirian ya. No, you go with me, katanya. Bunda sama Najwa lah, kemanapun Najwa pergi ya Bunda ikut, katanya gitu. Kita kan hidup berdua dari dulu gitu. Terus saya bilang, wah berarti kamu mesti punya suami yang bisa nerima Bunda, saya bilang gitu. Kan Bunda bisa ngecek dia nerima Bunda Pak enggak sebelum dikenalin gitu. Mesti sebelum ngapain, oh oke gitu. Nah sekarang yang ada hal-hal yang menurut saya itu yang tadi dirimu bilang, bahwa anak itu akan ngelihat ibu gitu, apalagi kan kita single parent ya, jadi dia akan modeling kita gitu kan. Jadi dia sekarang tuh kalau ada ketemu dengan laki yang mungkin gitu dinilai dia terlalu apa ya, kayaknya men-treat kita ini sebagai perempuan tuh fragile gitu. Anak saya nggak suka digituin. Jadi dia selalu bilang, ini kayak orang yang misalnya jompo deh. Terus atau misalnya, kamu lagi ngapain? Kamu sakit ya? Mau aku kirimin makanan Nash gitu. Ada yang suka, ada yang pernah suka sama dia gitu misalnya. Terus kamu gimana gitu? Pokoknya nge-text gitu. Aduh capek banget kayak orang jompo deh katanya gitu. Terus saya langsung bilang, Nash, kalau nanti Naswa udah tua seumur Bunda, kita tuh cari cowok yang perhatian. Saya bilang gitu, because we need that. Saya bilang, nanti aja Bun, sekarang kan Naswa masih muda. Oh ya benar juga ya. Jadi memang apa-apa tuh semua tidak jatuh dari buah tidak jauh dari pohon. Iya betul. Jadi intinya berarti Najwa nanti juga jadi politikus dong. Kan dia nggak ikut-ikut. Dia nggak mau. Oh nggak mau, kenapa katanya? Pusing lihat Bunda katanya. mondar mandir. Tapi dia bangga dong. Alhamdulillah. Nah guys, ini banyak ya pertanyaan dari aku juga udah banyak. Kasihan lagi sakit nih ya si Desi ya. Nih, nitip pertanyaan. Kapan nih rilis single terbarunya dan berapa kontrak iklan terbesar yang pernah diterima untuk itu dan produk apa? Oh, ini mungkin zaman Masya dulu Allah, kali ya. zaman dulu ada gitu ya. Ada tuh sabun Lux ya. Iya nggak sih? Alhamdulillah. Itu kan lumayan loh waktu itu ya. 6 tahun saya waktu itu dikontrak. Iya. Terus kemudian Mixagrip, ya itu juga 11 tahun. Wow. Jadi lama-lama ya orang pakai dirimu ya. Lama. Terus Apa larutan sih penyegar suksesnya? 8 tahun. Nah, 10 tahun malah. Iya benar. Suksesnya apa sih Des? Kok bisa kamu jadi bintang iklan berjaya terus? Maksudnya orang pakai dan perpanjang, susah loh. Udah dipakai sekali Iya kali ya. perpanjang. Apa sih? Kalau saya apa ya? Aduh kayaknya kok ini banget ya, saya sok ngemuji-muji diri gitu, astagfirullahaladzim. Itu kan proven. Mungkin kepada saat itu apa ya, produser-produsernya merasa mungkin nyaman gitu, karena saya kan orangnya AABB. Jadi misalnya gini, lo honor berapa? Saya maunya segini, ini yang saya dapat A, B, C, D. Kalau saya keluar kota, D, E, F, G. Kalau saya mau kayak ini, pakai nyanyi, ini. Lu deal nggak? Kalau nggak deal nggak usah. Kalau lu nawar-nawar nggak usah deh gitu. Nah mereka itu cukup comfortable. Oke Des. Terus kalau saya ngomong misalnya tanggal sekian, kayak sama dirimu lah gitu. Kecuali kalau saya nggak bisa bangun, yang bikin saya tepar banget, itu saya batalin. Tapi kalau selama saya masih bisa bangun, saya akan kerjain hal itu. Jadi komit, disiplin, mungkin gitu kali ya. Nah itu mungkin produser-produsernya nggak comfortable dengan hal itu. Kalau ngomongin soal berapa honor yang tertinggi ya, itu iklan tadi yang saya sebutkan karena itu yang terlama. Jadi dari awal gradual ada kenaikan. Alhamdulillah sih, buktinya saya bisa beli rumah. Wow. Kalau ngomongin soal jadi hidup saya itu kayak punya history gitu. Rumah yang ini dulu waktu iklan ini gitu. Rumah ini dulu sinetron ini gitu misalnya ya. Jadi benar-benar tidak dimanfaatkan gitu misalnya. Karena kan zaman dulu kita sekolah masih dibiayain orang tua kan. Jadi uangnya harus ditabung alias beli rumah akhirnya, alhamdulillah gitu. Kalau ngomongin single, terus terang karena saya sebetulnya bukan penyanyi, tapi Allah berikan kesempatan saya untuk
bisa nyanyi, beda ya, penyanyi dengan bisa nyanyi gitu. Jadi nggak terlalu ambisius juga pengen ngeluarin single baru atau enggak. Kemarin sih alhamdulillah ditawarin oleh produser saya Pak Iwan, ayo dong bikin lagi. Aduh Pak udah tua, saya bilang. Asa malu gitu ya. Aduh nggak deh Pak, nggak usah deh gitu. Ngerasa nggak sih Desi mau 50 tetap aja orang-orang mencari ya kayak produser, kayak ya tadi kan produser film, produser rekaman. Ngerasa nggak sih berarti you have something gitu yang bikin orang ya kangen gitu. Apanya ya? Apa ya? Tahu. Apanya? Mungkin karena saya nggak terlalu expose diri saya kali ya. I don't know, maybe. Oh, bisa juga ya. I don't know, mungkin jangan terlalu pasaran gitu ya. Astagfirullah. Berarti Eka terlalu pasaran ya bikin YouTube ya, Say? Enggak lah. Aku juga punya sekarang gara-gara jadi ketua DPW. Iya, harus dong. Jadi untuk terekspos kegiatan kan gitu. Iya. Mungkin karena saya mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga nih. Saya nggak terlalu seneng cerita-cerita gitu mungkin. Ini kan juga sama dirimu bener-bener yang ya yo gitu kan. Aku udah lihat gitu kan. Kayaknya kalau nggak juga kayak misalnya walaupun saya punya YouTube, saya nggak pernah berusaha untuk rumah saya diekspos gitu. Kan makanya kan kita Mbak Vena, tapi aku nggak mau ini ya gitu, jangan ini gitu, di luar aja yuk kita gitu. Di sini guys, bunga-bunga di mana? Oh jadi kayak gitu jadi mungkin ya. Intinya nih buat viewers ya, jadi kita harus ada agak eksklusif gitu ya, tanpa sengaja padahal kan. Ya mungkin karena saya memang nggak suka kali ya. Oh, dulu nih Miss No Comment loh. Sekarang udah gak lagi Miss Parley, Mrs. Mau nggak Parley. mau ya, mau nggak mau harus ngomong. Nah, ini dia nih. Wah, ini semua pada nanya honor. Kenapa ya mereka kok kepo ya? Apa mau nawarin Desi ya? Ya mungkin karena tahu ini orang hidup sendiri, tapi kok hidupnya baik-baik aja. Benar-benar ya. Dari mana duitnya mungkin ya? Ya enggak lah, Astagfirullahaladzim. Lihat aja tuh di Google, iklannya banyak. Nah, ini dari Karina_Jamaludinamai. Mbak, tolong tanyain ke Teteh apa rencana dan keinginan besar Teteh 5 tahun ke depan. Ya menikah tadi itu dilamar. I think so. Amin. Nggak ada sih. Saya kalau ngomong 5 tahun ke depan yang pasti saya lagi kuliah sekarang udah masuk semester 4, jadi artinya ini S3 nih. Wow. Artinya semester 4, 5 dan 6 saya harus menyelesaikan penelitian saya. Jadi itu adalah prioritas utama saya. Lalu kemudian kalau dalam dunia politik, rancangan undang-undang psikologi yang sekarang menjadi tugas daripada Komisi 10, ini juga menjadi tujuan utama untuk menyelesaikannya. Nah, ini kita kan emang itu tugas fungsi legislasi gitu ya, itu juga harus selesai. Yang lain nggak ada, alhamdulillah, menyelesaikan tugas-tugas rutin aja sebagai ketua DPW, terus ya memperbaiki diri itu udah nggak usah diceritain lagi kali ya. Pengennya juga masuk surga kali ya. Amin. Gitu kan, istiqomah gitu, udah itu aja, nggak ada yang lain. Tapi tertarik nih aku sama yang tadi Desi bilang bahwa memperbaiki diri, kayaknya you look so perfect gitu, apalagi yang mau diperbaiki? Astagfirullahaladzim, banyak banget dosa saya. Cuma Allah tutupi aib. Enggak, maksudnya in general ya, orang ngelihat Desi, ya ampun udah sampai S3, aku aja S1 mulu gitu ya. Maksudnya sekolah bagus, image juga bagus, produktif gitu. Apa yang mesti diperbaiki lagi? Anak juga udah soleha gitu. Apa sih Des? Banyak sih menurut saya. Istiqomah itu kan berawal dari introspeksi diri gitu ya. Kita mau di jalan yang tetap ada di sini. Ujian Allah itu kan selalu datang. Kadang-kadang kita belok kanan, kadang-kadang kita belok kiri. Nah, menurut saya memperbaiki diri supaya dari kanan tetap ke lurus, kiri tetap ke lurus, itulah konteks memperbaiki diri gitu. Apa karena perceraiankah yang membuat Desi selalu gue pengen punya motivasi memperbaiki diri? Karena kalau orang awam nih kayak aku gitu ya, kan ngelihatnya semua udah on the track. Ya ini kan pembelajaran nih buat kita ya. Seorang Desi aja masih ingin untuk memperbaiki diri, gimana orang-orang yang masih mungkin sampai saat ini belum istiqomah misalkan. Nah, boleh dong di-sharing. Itu kan dalam banget loh. Oh gitu ya. Iya kan? Kalau menurut saya itu penting bahwa diri kita itu merasa kurang tuh bukan merasa dari sisi finansial ya. Kalau kurang terus kok kayaknya nggak bersyukur banget gitu ya, tapi kurang untuk belajar, kurang untuk kayaknya masih belum deh, gue belum soleh gitu. Jadi supaya kita terus ingin mendalami ilmu, supaya kita terus cari teman-teman yang soleh, yang ingetin kita terus. Dengan demikian, setiap kali kita ngobrol dengan teman kita yang lain, kita merasa bahwa, aduh, dia ternyata ilmunya banyak banget ya, saya kurang gitu. Kayak saya masuk dalam dunia pendidikan, saya ngelihat ketemu dengan profesor-profesor yang perempuan-perempuan,
waduh hebat-hebat banget. Cara berbicara mereka sangat ilmiah, tertata baik, edukatif gitu ya. Terus saya kok nggak nyampe ya di situ gitu. Itu yang membuat saya terus mengintrospeksi diri. Bahwa kalau kita selalu berpikir diri kita sudah hebat, insya Allah kita nggak mau belajar gitu menurut saya. Jadi saya selalu inginnya menempatkan diri saya dalam konteks kurang aja gitu, kurang ilmu, kurang kuat mentalnya, sehingga saya mau terus memacu diri saya untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan. Kalau bicara soal finansial atau urusan dunia, harus ngerasa cukup terus. Oh, jadi di peta-peta aja lah bedanya kalau psikolog ya guys. Jadi itu semua ada ilmunya. Gitu Kak, iya kan? Kalau cukup terus, ya dalam kesempitan kekurangan harus tetap bisa berbagi dalam konteks kehidupan dunia ya. Jadi hidup sederhana itu udah paling tenang, menenangkan kita, bisa berbagi dan bermanfaat walaupun sedikit, alhamdulillah. Ini kayaknya seorang Desi udah makin wow ya, pengalamannya dan pola pikirnya ya Desi ya. Jadi kalau aku lihat tadi berarti Desi ini benar-benar sudah berpasrah diri ya. Yes. Kepada Allah ya, di titik itu ya. Udah gak mikir confidence karena gue harus pakai tas apa meskipun mampu ya. Ya, betul. Udah nggak di titik itu ya. Tapi nyaman ya? Nyaman, alhamdulillah. Nah, itu guys, jadi namanya perempuan, kenapa dibilang cantik yang inner tuh yang seperti ini. Masya Allah, jadi kita amin. harus tetap mengeksplor diri, mencari apa yang harus dibenahi. Betul. Jadi kalau ngerasa, aku udah DPR, aku jadi artis, ya udah, kata siapa katanya. Nah, ini ada yang nanya nih Des, nih menarik dari Kyle 360. Nitip tanya buat Ibu Desi, mau nanya kalau mau jadi suami Ibu Desi syaratnya apa? Oh my God. Dia mau ngelamar kali ini ya. Yang pasti satu agama, laki udah pasti. Terus ganteng nggak? Relatif lah, udah tua juga semuanya hilang. Oh gitu. Yang penting enak diajak ngobrol. Karena belum tentu semua orang bisa klik diajak ngobrol. Nah, itu kan bisanya kalau sudah dibuktikan, gitu kan. Maksudnya bergaul, ketemu, gitu. Karena nanti pada akhirnya satu visi misi nggak ya dalam prinsip hidupnya akan ketahuan. Oh, tuh simple ya. Jadi bukan karena kaya juga ya, Des? Enggak lah. Beneran nih. Yang penting prinsipnya gini, 1 ditambah 1 harus jadi 2 kan? Kalau 1 ditambah 1 jadinya 1, mending sendiri aja. Loh, tapi di politik bisa 1 tambah 1 sama dengan 10. Itu lain lagi ya? Nah, itu lain lagi. Oh, tapi makanya saya kawinnya nggak sama politikus. Itu udah dijawab loh ya. Jadi nih guys, yang bagi merasa dirinya politikus, tapi beneran Des, bukannya politikus semuanya sudah stable Des? Enggak. Maksudnya, I don't know, not my choice. Yakin Des? Selama sekarang dalam keadaan kesadaran saya, mindfulness saya kayaknya enggak gitu. Tapi nggak tahu kalau Allah takdirkan, who knows, we never know. Tuh kan, tambah jiper kan, politikus saja belum tentu diterima. Nah, ini dari opti.fin. Saya mau nitip tanya sama Desi Ratnasari, kapan buat single terbarunya? Itu udah dijawab. Lalu, apa suka duka menjadi DPR selama ini? Karena saat ini DPR banyak yang tidak percaya. Banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Iya. Tentunya harus siap-siap beradaptasi mental. Dengan kritikan. Yes, bahwa segala sesuatu yang kita harapkan atau kita rencanakan belum tentu bisa terwujud. Iya. Konsistensi tinggi benar-benar harus dilakukan. Lobby-lobby berkelanjutan harus tetap dilakukan. Jadi harus punya energi dan hati yang besar menurut saya untuk bisa hadir di sana. Dan itu pelajaran penting dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang politikus. Nggak ada ya di universitas mana? Nggak ada. Mau universitas artis juga nggak ada itu. Tapi ilmu psikologi yang dipelajari Desi pasti bermanfaat. Alhamdulillah. Iya dong. Banget. Tapi di sisi lain jadi 2 sisi mata uang. Kenapa? Mostly jadi oke, nih orang begini. Oke deh gitu. Dia udah bisa ngebaca ya. Gitu ya. Walaupun kan itu kebenarannya tidak sempurna ya, kan itu karena berdasarkan pengalaman. Tentunya juga harus di cross check dengan hal-hal yang lain gitu. 9 out of 10 biasanya apa yang saya pikirkan selalu oh iya benar ternyata gitu, adalah kayak gitu. Itu jadi pembelajaran sehingga kita bisa lebih tahu
kalau sama dia personal approach-nya harus kayak apa gitu dalam konteks kita menggolkan sebuah substansi undang-undang, substansi pemikiran dan solusi sehingga itu menjadi lebih mudah gitu, memberikan manfaat ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Tuh kan guys, jadi istilahnya mental ya. Mental tuh nomor 1 di politik. Yes. Jadi kalau yang namanya banyak tuduhan, pakai uang rakyat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya bisa diterima dengan Kalau baper, ya. capek. Nah, Des, aku jadi pengen tanya lagi nih, ini ada pertanyaan dari aku ya. Desi ini kan cantik, pinter, Alhamdulillah. punya karakter gitu ya. Menghadapi yang namanya godaan, ya, itu kan di mana aja ada lah. Apalagi kita tahu di dunia politik. Ya. Bagaimana bisa memanage diri supaya juga tidak di dalam arti kata sebagai objek ya, tapi juga bisa harus sosialisasi juga, karena kan di politik itu kalau kita terlalu jutek ya nggak bisa. Bener. Terlalu klemer-klemer nanti saya nggak bisa centil juga. ya. Nah, gimana itu caranya Pak supaya aman-aman aja, terhindar dari fitnah gitu? Konsisten dan menetapkan batasan yang memang jelas, menurut saya itu yang paling utama, dan kita menunjukkan kalau kata nenek saya gini, kamu kecebur di kolam yang sama tapi kamu bisa nggak boleh basah. Oh, gimana tuh caranya? Jadi cuma keciprat. Wah, bingung ya. Gimana? Saya juga waktu itu saya bilang, hah, maksudnya gimana orang kita kalau kecebur mah kecebur atuh ya gitu. Iya. Ya kan kamu bisa pakai baju, katanya gitu, baju berenang yang berbeda dari orang sehingga anti air, katanya gitu. Tapi kamu ada di kolam yang sama kan gitu. Nah, jadi menurut saya artinya adalah bahwa kita harus menunjukkan karakter kita, siapa diri kita, tentunya dengan santun, sehingga orang tetap merasa comfortable bergaul dengan kita dan tidak mendiskreditkan apapun yang orang lain lakukan. Jadi ya dirimu who you are, silakan go ahead, but I'm not like that gitu misalnya. Alhamdulillah sih so far pergaulan yang terbentuk di lingkungan teman-teman cukup baik, tetap terlaksana sampai sekarang itu, walaupun saya single apalagi ya. Iya. Terus kemudian saya selalu berusaha juga berkenalan dengan pasangannya mereka kalau kita kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang intensif sehingga membuat ini ya, sehingga membuat apa namanya? Ya, membuat nyaman juga. Gitu. Jadi enggak ada apa nih sama Desi gitu misalnya ya. Apalagi kan kadang-kadang kita suka kunker, Ya, satu betul, bus, betul. satu hotel, disangka satu Ya. hotel betul satu kamar. Ya, kayak gitu-gitulah. Oke. Menurut saya sih konsisten aja lah yang utama, dan Jadi nggak ada menunjukkan batasan. masalah, nggak ada masalah sama sekali ya? Des, Enggak, ya? alhamdulillah aman. Nah, ini menarik nih dari Azza Fazriyatun. Mau nanya sama Teh Desi, awal masuk politik apa sih yang menjadi pertimbangannya? Dan yang bisa ngebuat Teteh yakin Teteh bisa. Terus gimana pandangan Teteh dengan dunia politik yang identik dengan kasus suap menyuap? Apalagi menjadi anggota DPR. Makanan, banyak banget ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat yakin adalah restu dari orang tua. Ibu saya, nenek saya mengizinkan, didukung oleh om saya yang pada saat itu menjadi manajer kampanye lah ya, nemenin saya sampai akhirnya saya lolos gitu, dilantik. Terus itu yang membuat saya yakin karena doa ibu adalah yang paling utama. Betul. Yang akan membuat kita selamat lah gitu ya, ijabah oleh Allah insya Allah. Dan tentunya kita juga harus menunjukkan tadi konsistensi, komitmen dan tanggung jawab sehingga doa orang tua ini juga terwujud baik gitu. Terus kemudian ikhtiar ya, itu ikhtiarnya. Terus kemudian yang keduanya adalah bahwa ibu saya bilang gini, udah punya ilmu, udah sekolah, memanfaatkan ijazah. Kalau jadi artis nggak dipakai kan ijazah gitu. Iya, Jadi yaudah saya memanfaatkan ilmu yang saya punya, alhamdulillah, semoga bisa memberikan manfaat buat masyarakat melalui fungsi legislasi dan fungsi anggaran sehingga lebih pro perempuan, pro anak-anak, ada sensitivitas terhadap sisi psikologisnya, tidak hanya sisi fisiknya dalam pembangunan misalnya. Setuju tuh. Sehingga bisa disuarakan. Terus kemudian yang lainnya kalau soal suap menyuap, mungkin karena saya terbiasa hidup sendiri jadi nggak biasa disuapin. Itu lucu guys. Oh iya, benar-benar ya. Iya benar. Jadi saya bingung kalau ada yang nyuapin saya gitu kan. Jadi itu nggak ada lah ya. Karena gue nggak disuapin. Apa nyuapin, aku udah hidup sendiri, nggak usah, aku bisa makan sendiri gitu. Jadi sekarang Desi jadi lucu ya guys. Dulu dia nggak lucu gini loh. Oh iya benar. Tapi kalau aku lihat kayak nenek, ibu tuh guardian angel banget ya. Yes. Jadi dirimu masih unyu-unyu gitu ya. Betul. Sampai sekarang Betul. ya. Dan alhamdulillah mereka panjang umur. Nenek saya udah meninggal 2 tahun lalu. Oh
But my mom masih ada, alhamdulillah. Wow, tapi nenek kan kayaknya bener-bener yang menjadi Iya, semua prinsip-prinsip kehidupan. Kalau saya punya problem, nanya lah. Mungkin apa ya disebutnya ya? Visi misi kehidupan dan bahasa konseptor kehidupan saya betul, mungkin betul. gitu ya. Nenek ya. Dan om saya itu kan sebenarnya om saya juga udah meninggal. Om saya ini adalah guardian angel yang ngasih tahu saya dalam implementasi prinsip-prinsip hidup itu gitu. Wow. Menurut saya, alhamdulillah. Bersyukur ya punya keluarga yang solid Yes. sampai detik ini ya. Yes. Jadi aku tertarik nih sama RUU ini terakhir ya Des ya, karena waktunya Desi juga. RUU psikologi. Kenapa itu harus diusung sebagai salah satu prioritas? Pertama, udah 63 tahun psikologi ada di Indonesia. Lalu kemudian sudah juga memberikan pelayanan di dalam semua aspek kehidupan. Tidak hanya soal masalah sosial, tapi juga bidang keolahragaan, bidang pendidikan, lalu kemudian juga bidang klinis, bidang industri organisasi yang orang tahu adalah HRD, Iya, psikotes, betul. gitu kan? Kalau mau masuk kemana gitu Betul, ya, terus sesimpel kemudian orang stres Iya, gitu iya, kan. Terus kemudian walaupun ada juga dokter kejiwaan atau psikiater gitu ya yang juga mengizinkan adanya pemberian obat gitu. Tapi kalau kami sebagai psikolog tidak gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ada baiknya juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna layanan psikolog. Tidak hanya psikolognya saja yang dilindungi, bahwa sekarang juga ada lulusan S1 psikologi yang memang juga boleh bekerja di bidang psikologi atau memberikan pelayanan. Tapi tentu ruang lingkupnya berbeda dengan psikolog. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang bisa terjadi ataupun tidak difahami oleh masyarakat mengakibatkan bisa menjadi munculnya malpraktek oleh para oknum misalnya, sehingga masyarakat nggak ngeh gitu. Misalnya saya kemarin di konsultasi nggak taunya kejadiannya ini gitu misalnya. Nah kan sekarang banyak juga jual beli alat tes psikologi yang mana itu tidak boleh sesungguhnya, karena teman-teman dari psikometri yang menghasilkan alat-alat tes psikologi untuk melihat aspek apapun dalam kehidupan individu ataupun masyarakat itu harus dilindungi dan memang betul-betul ada hak intelektualnya gitu. Nah, dengan ini kan kita meningkatkan marwah psikolog, memberikan perlindungan kepada psikolog dalam melakukan prakteknya dan juga bagaimana layanan ruang lingkupnya sehingga tersosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat juga terlindungi bahwa kepada siapa dia mau ngurusin gitu. Nggak serta-merta setiap kali kalau anak saya mungkin anak berkebutuhan khusus, mungkin bisa juga misalnya di sekolah, tentu berhubungan dengan sekolah pendidikan gitu. Betul. Nah sekarang masyarakat Indonesia misalnya kayak kemarin Olimpiade, itu juga harus ada pendampingan bahwa kemenangan atau prestasi seorang atlet itu juga didukung oleh kenyamanan mental dan kesiapan mentalnya, yang mana ini juga menjadi ruang lingkup layanan para psikolog olahraga gitu misalnya. Jadi sebenarnya psikolog itu memang perlu ada di setiap sektor ya. Betul. Ya. Kayak misalnya kemarin ada kasus punten. Yang kemarin soal katanya ini KPK dengan tes kebangsaan dan segala macam itu. Kan itu juga tentunya kan tes psikologi ataupun psikotes ini bisa menentukan atau memutuskan nasib orang. Benar. Apakah dia tetap bekerja ataukah dia kemudian dipindahkan, itu ranah bidangnya saya psikologi industri organisasi. Ketika kita promosi pasti selalu melalui di dalam internal HRD kan biasanya ada psikotes lagi, ada wawancara dan sebagainya. Dan ini juga bagian daripada praktek psikologi yang menurut saya harus difahami, diketahui dan kemudian dilindungi oleh orang-orang. Keren. Pertanyaan terakhir banget. Perlu nggak anggota DPR dites psikologi? Perlu. Nah, itu harus masuk dong kalau gitu di periode berikutnya. Iya dong. Harusnya masuk tatip ya, karena itu belum masuk tatip, hanya baru masuk peraturan partai doang. Betul. Karena kan partai politik aja bikin. Betul. Tapi yang paling urgent adalah begitu dia masuk parlemen, ya memang dengan 3 kewenangan kan luar biasa ya, itu. Tapi setahu saya kayaknya kemarin kita ada deh. Cuman kita waktu itu di rumah sakit RSUD. Ingat nggak? Oh iya. Di RSUD kan bagian kayaknya bukan spesifik untuk bisa mendeteksi gitu. Ada indikasi misalkan dia apa. Penting nggak sih? Karena itu kan wakil rakyat kan. Sesungguhnya pencalegan dini di dalam partai itu perlu untuk diterapkan psikotes ini. Sehingga gini, apapun kemampuan, apapun katakanlah
keterbatasan misalnya. Iya. Manusia kan pasti memiliki keterbatasan dan kelebihan gitu ya. Keterbatasannya ini juga bisa difahami oleh para elit partai sehingga elit partai bisa tahu harus menempatkan diri dia di mana. Itu dia. Gitu. Wah. Untuk pemetaan positioningnya Bener, gitu. bener. Pokoknya guys, ini bisa 5 hari 5 malam ya kalau sama Desi Ratnasari karena pinter banget dan Masya jadi Allah. nggak sia-sia kalau kenapa aku bisa menjawab tidak lekang oleh waktu, yaitu karena dia terus berusaha belajar dari segi pendidikan ya, yang memang dia kayaknya suka banget sama psikologi ya. Jadi ini baik-baik calon suaminya belum ngomong dia udah bisa fit and proper test dari cara duduk, ya nggak sih? Ya nggak sih, sampai begitu nggak sih? Masya Iya Allah. kan? Jadi pokoknya sukses banget Des. Amin, sama-sama. I'm Terima proud of kasih. you. Ini benar-benar my sister yang benar-benar bisa meneruskan, mudah-mudahan nggak hanya psikologi ya jadi isu di Komisi 10. Betul. Banyak banget memang dan kita butuh perempuan di dalam parlemen. Setuju ya? Setuju, Des? setuju banget. Jadi kayak Najwa harusnya jadi politikus dong kalau ibunya udah begini. Dia ya pengen kan? jadi ahli gizi aja katanya, atau ahli teknologi pangan aja katanya. Ya. Pokoknya setiap anak sekarang punya dreamnya Bener. sendiri-sendiri ya. Nggak bisa dipaksa Nggak bisa, guys. bener. Kayak aku Vero kuliah, dia malah jadi artis. Oke Desi, thank you banget. Sama-sama, terima kasih, Sukses. semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat ya. Pokoknya guys, nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum.